Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifatus Sufwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. At-tabqatul ula min as-sahabah Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi dhikri jumlatin min manakibihi wa kalamihi radhiyallahu anhu ila an qala وعن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد قال عبد الله إني لأحسب الرجل ينسي العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها رواه الإمام أحمد. وعن إبراهيم ابن عيسى عن عبد الله بن مسعود قال كونوا ينابيع العلم ومصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض. وأن مسروق قال عبد الله إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين رواه الإمام أحمد. Ada masih dari ucapan-ucapan mutiaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan inni la ahsibur rajul yunsal ilm. Saya menyangka, saya mengira, mengetahui bahwa seseorang kadang-kadang dibuat lupa oleh Allah ilmu, hilang ilmu yang ada di hatinya dia yang dia tahu. Karena ya'lamuhu, dia mengetahuinya tadinya. Kenapa? Sebabnya bil khati'ah ya'maluha. Itu hilangnya ilmu gara-gara dosa yang dia lakukan. Jadi min sabab nisyanil ilm, khususnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah adalah ma'asi. Dan ma'asiyah bisa saja menyebabkan seseorang lupa ilmu. Ya, makanya jangan usahakan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Inilah hasibur ganesh kunu ya nabi al-ilm." Jadilah kalian itu adalah sumber-sumbernya ilmu. Masabihal huda, dan penerang untuk memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang. Ahlasul buyut, yang suka di rumah-rumah kalian. Surjal lail, seperti cahaya di waktu malam hari. Artinya di malam hari bangun tahajud, salat. Judadul qulub, selalu baru hatinya. Khilqanut thiyab, bajunya jadul, bajunya lama. Enggak mementingkan pakaian, tapi mentingnya hati selalu dibenerin. Tu'rafuna fi ahli sama, kalian dikenal pada penduduk langit. Wa tukhfauna fi ahli al-ard, sedangkan penghuni bumi enggak ada yang kenal kalian. Ahsan, jadi begitu. Ya, jadilah kalian seperti itu. Orang-orang yang dikenal oleh penduduk langit, tapi enggak usah dikenal oleh penduduk bumi. Sekarang orang nyari tenar, ya, apalagi yang gila medsos. Ya. Apa aja diposting. Ya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, posting. Oh, nanti baca Quran, posting. Tahajud, posting. Taklim, posting. Ente pengen apa? Pengen semua orang tahu? Enggak, ana buat dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Dakwah ilallah harus tunjukin amalannya ente? Enggak. Siapa yang bilang kayak gitu? Emang enggak ada cara lain? Dakwah ilallah ente ajak orang kepada kebaikan. Maksud ana biar orang kalau ngeliat ana bangun kan nanti orang pada bangun. Iya, tapi ente rawan. Ente belum bisa bersih dari riya kalau dari amalan-amalan seperti itu. Makanya enggak usah cari nama dan cari ketenaran untuk penduduk bumi. Ya, sekedar dakwah ilallah wa fi dhawabit, ada takaran-takarannya dan ada juga batasan-batasannya yang enggak bisa di post semuanya. Ya. La ilaha illallah. Taib, qala wa an Abdullah qala ايش idza asbahtum siyaman fa asbihu mudhinin. Kalau kalian di pagi hari puasa, tentunya kalau dia maka gunakanlah minyak di bibir kalian dan tubuh kalian biar enggak kelihatan kayak orang puasa. Maksudnya apa sih ini? Ya, ini sih enggak berlaku di Indonesia. Di Indonesia kayaknya enggak kelihatan. Tapi kalau orang-orang itu di Mekah, Madinah,
Kalau dia puasa itu kelihatan, bibirnya pecah-pecah, pucat, kering, karena nggak minum, karena nggak apa, langsung kelihatan keringnya. Wah, ini puasa nih orang. Nah, jangan, ente pakai duhun, pakai minyak kan kelihatannya basah. Wah, ini orang nggak puasa, nih seger, ya. Nah, itu kata beliau, maksudnya apa? Usahakan setiap amalanmu itu ditutup, bukannya malah dipamerkan, diperlihatkan bahwa orang-orang, biar orang nggak tahu. Itu maksudnya. Wa hadha huwal afdal fil a'mal ya allati laysa syiar. Amalan yang bukan syiar maka disunahkan untuk ditutupi, bukan untuk ditunjukkan ke orang. Kalau amalannya syiar, kerjakan walaupun kelihatan orang dan usaha untuk melawan daripada riaknya. Seperti sholat berjamaah. Ana kalau sholatnya sholat subuh di masjid, ana nanti riak. Ana takut dilihat orang bahwa ini masya Allah ini. Terus jadinya ana sholat di rumah aja. Lah, kalau yang kayak gini ini namanya syiar. Ente sholat subuh di masjid, lawan. Ente harus mujahadah dengan riak yang terlintas dalam benakmu bahwa pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Ente bilang, lah ini perintah Allah. Gak usah takut dipuji orang, gak usah apa. Ini perintah Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ini amalan untukmu. Adapun amal yang lain, misalnya qobliyahnya atau baca Qur'annya. Ana baca Qur'an di masjid, lebih enak, lebih tenang memang. Tapi ana takut, pengen dilihat orang, khawatir kayak begitu. Apa ana di rumah aja sehingga gak ada yang lihat? Nah, di rumah aja. Fal afdal kayak gitu. Ikhfa'ul a'mal afdal. Secara umum menutupi amalan-amalan kita khususnya bukan yang syiar itu lebih afdal. Ya. Kecuali bagi orang-orang tertentu bidawabit dengan beberapa takaran. Itu seperti orang yang memang yugtada bihi, ya, diikuti amalannya. Orang-orang bakal ngikutin dia kalau dia ngerjain kayak begitu kebaikan. Orang jadi semangat. Dan dia tahu bahwa ini semua diusahakan untuk ikhlas. Sudah tidak ada perhatian hatinya kepada makhluk kecuali hanya untuk menggiring mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Tapi kata Imam Ghazali, hati-hati ente, jangan ketipu. Ana enggak apa-apa, ana nunjukin amalan biar mereka ngikutin. Tapi ternyata tujuannya memang cari nama. Memang pengen dipuji, pengen disanjung orang. Aduh, bahaya. Nah, jadi dhabit iktida itu ada sulitnya juga, enggak gampang. Tergantung orangnya dan tergantung bagaimana syuhudnya dia. Khaufu minallah subhanahu wa ta'ala. Aywa, isyugul. وروي عن أبي وائل قال عبد الله أنذرتكم بلوغ القول بحسب أحدكم ما أبلغ حاجته بحسب أحدكم ما أبلغ حاجته. Apa-apa yang mencukupi hajatnya mereka. Hasbi ahadikum, cukup bagi kalian. Undirukum bulughal qaul. Maksudnya saya kasih tahu kalian ucapan yang puncak ucapan. Cukup bagi kalian sesuatu ucapan yang ablagha hajatahu. Jadi bisa menyampaikan seseorang kepada hajatnya dia. Hakadha adhun Allahu a'lam. Ayo Iqra. Wa an ma'anin qala Abdullah bin Mas'ud inna lil qulubi syahwatan wa ikbala wa inna lil qulubi fatratan wa idbara fagtanimuha 'inda syahwatiha wa ikbaliha wa da'uha 'inda fatratiha wa idbariha. Ya Allah, ini orang memperhatikan hati. Kata hati manusia itu kadang-kadang punya keinginan, syahwah di sini maksudnya syahwat khair, keinginan dan iqbal, pengen benar-benar pengen beramal, pengen lagi semangat. Nah, dan juga hati manusia itu kadang-kadang lagi turun, idbar, lagi berpaling, males, fatrah itu udah mulai males dan mulai berpaling. Kata beliau, faghtanimuha inda syahwatiha wa iqbaliha, maka ambil kesempatan ketika dia lagi semangat, kerjakan yang benar dan usahakan mengerjakan amalan yang baik. Wada'uha inda fatratiha. Kalau dia lagi malas gimana? Tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu maksudnya bukan tinggalkan amalan, tapi biarkan dulu. Kerjakan amalan yang engkau sudah rutin. Jadi dhawabitnya nanti di kitab-kitab tasawuf tuh, kerjakan amalan yang engkau sudah tahu takarannya bagus, itu engkau kerjakan dengan level yang mana engkau insya Allah ketika engkau malas atau berat tetap engkau bisa kerjakan. Terus gimana? Kerjakan waktu semangat, ente kerjakan dengan baik. Ketika lagi malas tetap dikerjakan dan sabari walaupun ente ngerasa bahwa ngerjainnya terpaksa banget.
kayak berat banget, nggak apa-apa kerjain. Ya, nanti setelah itu dia akan berubah juga. Hati itu begitu. Memang kadang-kadang ada semangatnya, kadang-kadang ada turunnya. Dan kebanyakan sebabnya semangat adalah mujalasatul akhyar, au sama' kalamihim, au nazar ilaihim. Bikin orang tuh semangat, terpacu untuk semangat. Wa fatrah, bikin dia malas begini itu. Kebanyakan sebabnya adalah mujalasatul asyrar, duduk sama orang-orang gak benar, atau dengar ucapan mereka, atau lihat mereka, bikin semangatnya turun. Ada aglab. Ugat yakun min Allah hakata. Kadang-kadang datang dari Allah begitu aja. Enggak ada sebab, enggak ada apa, waktunya sumpah aja, pokoknya malas aja. Min Allah, ujian. Wallahu yaqbidu yabsut. Allah SWT kadang-kadang qabid, kadang-kadang basat. Taib, ayo, ايش يقول سيدنا عبد الله بن مسعود. وعن عون ما بن شاء عبد الله. الله وعن عون بن عبد الله قال عبد الله ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. Al-ilm al-khasyah, ilmu bukan banyak riwayat. Oh, ente baca kitab banyak. Kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Udah hatam Sahih Bukhari, udah hatam Muslim, udah hatam Minhaj. Hada ilm sahih, lakinno hakikat al-ilm la. Al-khasyah harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Ayo. وعن منذر قال جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله بن مسعود فتعجب الناس من غلاظ رقابهم وصحتهم فقال عبد الله إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضه قلبا وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضه جسما وإيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. La ilaha illallah. Yang lihat orang-orang dari non muslim kelihatannya begitu. Ya, badan mereka koker-koker, bagus-bagus, keren-keren badannya. Pada kaget mereka. Masya Allah mereka ya. Badan koker-koker, bagus-bagus, sehat-sehat. Kata Sayyidina Abdullah, innakum tarawna al-kafir min asahhin nasi jisman. Kalian melihat orang kafir, maksudnya ini ghaliban, mungkin mayoritas, walaupun enggak juga, belum tentu. Tapi kebanyakan bahwa mereka itu sehat jasmaninya. Wa amraduhu galban, tapi hatinya paling sakit, kayak enggak kenal Allah. Enggak kenal Allah, enggak kenal ibadah, enggak kenal Rasul. Buat apa? Sakit hatinya. Wa talqawnal mu'min, kadang-kadang kalian melihat seorang mukmin, asahhan nasi qalban, hatinya sahih, sehat. Tapi jasadnya, oh Allah sakit-sakitan, sakit inilah, sakit itulah, badannya, perutnya lah, badannya gini dan begitu. Tapi nggak apa-apa, dia muslim mukmin. Demi Allah, wahimullah, lau maridat qulubukum. Kalau seandainya hati kalian sakit, tetapi jasad kalian yang sehat, kalian tidak ada harganya di sisi Allah, bahkan dibandingkan al-ju'lan. Allah alam al-ju'lan ismana. Ya, sesuatu yang nggak ada harganya. Artinya kalian nggak akan berharga sama sekali di sisi Allah. Jadi harga kalian tuh di hati kalian. Ya, jadi bukan dengan jasad kalian. Banyak kan orang non muslim, badannya kekor-kekor, kuat-kuat, bisa ngangkat ini, ngangkat itu. Ya, sebagian orang gitu, masya Allah, bisa ngangkat beban sekian kilo, ratusan kilo, 20 kilo. Sholat 2 rakaat nggak kuat. Maikdir. Yusalli maikdir. Jalan ke tempat gym. Dari jam sekian sampai jam sekian, rutin, teratur, harus makannya, harus puasa dulu, puasa. Harus makan makanan tertentu, makan makanan tertentu. Masya Allah, muadzib. Salat subuhnya tinggalan, salat subuh. Udah di masjid, masjidnya sebelah rumah, tempat gymnya lebih jauh. Nggak kuat untuk salat subuh di masjid. Dhaif anta, marid anta. Nasibin gua, ente mau ngerawat jasad doang, ya Allah, habis ini dimakan sama apa nama cacing. Emang ada tubuh yang habis nge-gym, masya Allah jadi keker, terus awet, walaupun udah mati tetap badannya utuh. Ada? Jangankan begitu, sakit aja sedikit, ginjalnya kena, tuh badan habis. Mana gymnya, mana tenaganya, masa kuatnya, mana kilo-kiloan yang di alakul. Nggak perlu terlalu dibesar-besarkan, kesehatannya kesehatan, nggak apa-apa merawat badan, tapi untuk berlebihan adalah ya, mau puasa siap mereka puasa untuk tubuhnya, jasmaninya, untuk ruhnya puasa doang, lillahi ta'ala. Waduh capek anak, harus makan, harus. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dhaif. Ada maridul qalb, berarti hatinya yang sakit. Waliyadzubillah.
Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطع ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.